Baik Bapak dan Ibu semua, insya Allah materi pada kesempatan siang hari ini kita mengerucut di materi tentang eco farming series ya, jadi original dan premium. Nah, perlu saya sampaikan bahwa produk pertanian di PTBS ini ya sudah ada 5, mulai dari eco farming original yang ini bentuknya ya, kemudian eco farming premium yang original bobotnya 30 gram, yang premium bobotnya 15 gram ya, tapi volumenya sama ya. Jadi kalau dibuka seperti ini sama ya, tingginya cuma beda di bobotnya saja, beratnya saja. Kemudian ada pengendalian penyakit Ecoplan Protector, fotosintesa dan pilosolidis. Nah, perlu saya sampaikan dari 5 produk ini kita buat ada 3 SOP, standar operasi prosedur. Yang pertama SOP daripada eco farming original yang berdiri sendiri ya nanti, kemudian premium pun berdiri sendiri. Nah, kemudian ada SOP best farming, semua produk kita gunakan. Tapi prinsipnya tetap kita kedepankan efisiensi biaya. Apa itu efisiensi biaya? Penghematan di dalam biaya produksi pertanian. Karena yang kita jual ini adalah efisiensi biaya, efektivitas peningkatan hasil, serta produk ramah lingkungan. Nah, kalau berbicara masalah eco farming premium, nah, jadi intinya saja. Jadi eco farming premium ini, kalau ini dibuka, di sini ada bobotnya 15 gram. Kalau dibuka seperti ini agak ringan. Tapi kalau kita head to head dengan original, ini yang original kalau dibuka dia lebih pekat. Tapi volumenya sama. Ya, volume isinya sama. Cuman yang berbeda adalah kadar air dan bobot atau berat daripada tub ini. Yang original ini kadar airnya 15,32%. Yang premium 11,42%. Jadi lebih ringan yang premium. Jadi inti materi daripada produk ini apa? Ya, intinya cukup simpel. Pertama, perbedaan utamanya. Eco farming premium ini kandungan daripada lactobacillus ini tetap dipertahankan. Tujuannya untuk apa? Supaya produk ini bisa digunakan untuk ternak. Karena yang namanya lactobacillus itu adalah bakteri probiotik. Pernah dengar kata probiotik? Apa itu artinya probiotik? Nah, probiotik ini adalah bakteri yang bisa mendominasi di dalam saluran pencernaan ternak itu dan bisa mampu menekan bakteri patogen. Salah satu bakteri penyebab penyakit ada Salmonella species, ada Escherichia coli, ya salah satunya itu ya. Nah, ini bisa ditekan dengan adanya probiotik lactobacillus. Makanya pertama perbedaan original dengan premium ini apa? Yang pertama di sini mengandung lactobacillus sehingga bisa digunakan untuk ternak. Nah, tapi yang digunakan ke tanaman bagaimana? Sifat daripada lactobacillus kalau kontak dengan air, kalau seperti ini dia masih normal, tidur dia. Dia tidak reaksi, tidak hidup, tidak mati. Tertidur, normal namanya. Reaksi dengan air hitungan 30 menit, maka pH itu akan bersifat asam. Makanya saya rekomendasikan aplikasi untuk produk original ini tidak ada lagi yang difermentasi. Perbedaan yang mencolok untuk original dan premium, yang pertama ini mengandung lactobacillus, maka bisa digunakan untuk ternak. Yang kedua, aplikasi untuk ke tanah dan ke tanaman tidak boleh lagi difermentasi. Nah, ternyata difermentasi ataupun tidak, berdasarkan kajian Sekolah Farmasi ITB ya, dulu pernah diujikan oleh produsen, uji kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif berarti berhubungan dengan populasi, berhubungan dengan jenis ini ya, jenis mikroba. Kuantitatif dengan berhubungan dengan populasi. Satuan populasi itu adalah CFU per gram atau colony forming unit per gram. Nah, itu diambil beberapa gram dengan beberapa sampling. Ternyata 1 gram original ini mengandung bakteri rata-rata 17,50 kali 10 pangkat 10. 10 pangkat 9 berapa? Banyak. 10 pangkat 9 itu 1 miliar. Berarti kalau 10 pangkat 10 10 miliar. 10 pangkat 9 10 miliar. 10 miliar dikali 17,5 170,5 miliar. Apa ini fermentasi lagi? Makanya caranya gampang ya, perbedaan saja dulu ya. Yang pertama mengandung lactobacillus,
keunggulannya bisa digunakan untuk ternak. Banyak sudah teruji untuk ternak lele, ruminansia, kemudian unggas, ya. Karena memang kaidahnya itu ya EcoFit ini juga, yang dulu ya, bahannya sama. Untuk udang juga bisa itu. Gimana? Untuk udang juga bisa. Ya bisa. Untuk treatment di apa namanya di pakan. Ya. Kalau untuk ternak satu itu dilarutkan di dalam 1 liter air, nah nanti 5 sampai 7 mili per liter air. Nah itu bisa di treatment peneman pakan 3:1, 3 kg pakan, airnya 1 liter. Atau disemprot-semprot bisa di beberapa menit, kemudian ditabur di jadi diberikan langsung untuk tampak, terutama udang. Nah, sekarang apa perbedaan dari premium? Nah, premium ini karena tidak mengandung lactobacillus, maka di sini tidak bisa digunakan untuk ternak. Jadi jangan ada yang mengaplikasikan ini untuk ternak karena tidak mengandung lactobacillus. Keunggulan lainnya apa? Tidak menyebabkan overdosis. Jadi saya pernah observasi 5 hari 5 malam, saya buka tutup, ternyata pH larutan atau biang ini bersifat di atas 6,0 terus. Kemudian larutannya ini tidak bersifat asam, diaplikasikan dosis ini tidak ada tanaman yang menunggu. Nah, itu keunggulan, tapi tidak bisa digunakan untuk ternak. Ini bisa dibantu ada materi terakhir tentang kunci keberhasilan 2 produk ini. Terus sampai ini. Sebelumnya yang kunci keberhasilan. Nah ini jadi 2 produk ini dulu ada buku 42 halaman lebih ya, sebelum ibu yang pegang itu yang buku Promega itu materi ekofarming semua. Dan kemudian saya simpulkan di buku ini cuma 3 halaman saja. Ya Bu, berapa halaman Bu di situ Bu? Halaman berapa ekofarming materi di halaman pertama? 3 halaman, 3 lembar 6 halaman, termasuk profilnya saja, foto. Ya. Nah kemudian saya simpulkan lagi, intinya cuma ini saja udah. Cuma 4 poin, silakan kuasai, insya Allah anti gagal. Dari teknis aplikasi ya. Pertama, kinerja ekofarming yang premium pun original, kita harus tahu dulu. Setiap produk pertanian yang diajukan izin organik, maka di situ kandungan NPK-nya itu tidak bisa lebih dari 5%. Jadi kandungan NPK di sini NPK total, ya NPK total di sini 5,90. Nah 5,90 silakan bagi 3, nitrogen, fosfor, kalium dicampurkan 5,90. Tidak nyampe 2 yang premium. Kemudian yang original dihitung N-nya 3,35. P25-nya 4,84, tetap tidak lebih dari 5%. Inilah yang harus diketahui seluruh mitra. Jadi jadi NPK ini, nitrogen, fosfor, kalium ini adalah unsur yang dibutuhkan dalam jumlah besar setiap komoditas tanaman, baik tanaman semusim seperti padi, jagung dan lain-lain, ya, maupun tanaman penyerap berbuah tahunan. Kinerja ekofarming original itu akan optimal jika ketersediaan share organik lahan itu betul-betul ideal. Share organik di setiap produk, ya. Di sini share organiknya bisa 51,49. Di original di sini bisa berapa? 51,06, beda beberapa ya. Nah, ini share organik yang ada pada pupuk. Yang dibutuhkan adalah share organik yang ada di lahan. Makanya ketika ada pertanyaan mitra, Pak bisa nggak Pak ini ekofarming kita tingkatkan menjadi 10 tuh, kemudian tanpa menggunakan pupuk tambahan dari luar, yaitu sama halnya dengan kita menambahkan koki handal yang siap untuk memasak yang memiliki peralatan canggih, tapi tidak ada bahan yang dimasaknya. Bahan yang dimasak itu apa sih? Ini share organik. Berarti ketika lahan itu yang sudah dicampuri pupuk kandang itu adalah lahan yang bagus untuk makanan yang lebih baik. Aplikasi ini. Nah, betul. Nah, makanya dari hasil kajian yang di Unpad, yang di Brawijaya untuk 2 produk ini, rata-rata tadi, ya, kalau kita misalkan merasa berat pengadaan yang namanya share organik, maka pilihan yang kedua bisa dicek. Ini. Pak, bisa dicek yang ini. Masih on nggak? Masih ya? Iya, siap. Nah,
Yang nomor dua, jika ketersediaan bahan organik itu belum ideal dan tidak bagaimana caranya? Nah, kalau di komunitas padi paling gampang, tancap bibit padi, hitungan 1, 2, 3 hari sampai selanjutnya itu tanaman seperti dipupuk. Nah, di informasi daerah Batu di Ciganitri Bandung itu ada sawah di tengah-tengah perumahan dan memang itu limbah keluarga itu masuk ke sana semua. Jadi tanpa dipupuk apapun itu hasilnya bisa di atas 10 ton karena bahan organiknya luar biasa itu, sumbangan dari penduduk setempat. Nah, itu artinya si organik sudah ideal. Tapi si organik ini kalau kita tidak memasukkan, kemudian kita tidak tahu kandungannya dan lain-lainnya, maka poin yang nomor 2 ini wajib 25-50% NPK di awal ini jangan dihilangkan dulu. Ya, yang jadi masalah yang nomor pertama kita tidak memasukkan material organik, yang kedua 25-50% terlalu fanatik. Full 100% tidak akan optimal, saya pastikan saja di tahap awal ini. Makanya diuji efektivitas untuk komoditas jagung di Brawijaya, di Unpad, rata-rata hasil yang optimal kombinasi antara NPK anorganik di 75% atau 3/4-nya dan eco farming di 3/4-nya hasilnya bisa melimpah ruah. Karena apa? Karena tadi lahan sudah terbiasa menggunakan pupuk anorganik. Ya, makanya di sini harus digunakan. Nah, ini SOP untuk eco farming original tetap ini 25-50% yang dilepas dulu untuk tahap pertama. Sampai nanti kita tekan dan tidak menggunakan lagi pupuk anorganik dari luar. Nah, kemudian yang premium, dari mana kebutuhan NPK idealnya? Nah, ini bisa dikombinasi dengan PSR kalau ini. Karena sudah ada, kalau Paraden ya sebagai formulator fotosintesa dan PSR ini tidak terlalu bermasalah mau dicampur dengan siapapun. Yang penting senyawa aman. Salah satunya saya memperkuat produk ini. Ini adalah produk yang tadinya paling khawatir kalau diaplikasikan untuk tanaman pangan. Karena ini identik dengan tanaman keras. Ternyata diaplikasikan untuk tanaman pangan, baik padi, jagung dan lain-lain, disemprot ke daun, ini hasilnya lebih dahsyat. Cuman saya tidak rekomendasikan full aplikasi tunggal. Ini hanya sebagai pengganti NPK idealnya saja. Karena kebutuhan pupuk, kebutuhan unsur yang dibutuhkan tanaman itu setiap komoditas itu adalah nitrogen, fosfor dan kalium itu yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Nah, makanya pemenuhan kebutuhan NPK ini bisa menggunakan PSR tapi khusus tentang premium. Misalkan untuk padi sama dibutuhkan 10 tuh. Ya, 60% untuk di masa pratanam, 40% untuk di pasca tanam. Nah, kebutuhan NPK-nya dari mana? Karena di sini pupuk organik di bawah 5%. Maka aplikasikan 7, 21 dan 33 HSD PSR-nya. 1 saset untuk 28 liter air atau 2 tangki 14 liter. Nah, ini untuk kebutuhan NPK. Tapi kalau fotosintesa dengan EPP, saya izin ke Paraden ini hasilnya dasar, silakan saja, tidak ada masalah. Yang penting senyawa. Nah, begitu pula eco farming original tidak boleh diaplikasikan sebagai pelihara penyakit menggunakan EcoBell Protector. Karena meskipun sama-sama berbahan organik, kita harus tahu karakter bakteri. Bakteri inhibitor penghambat pertumbuhan, bakteri promotor pemacu pertumbuhan. Di original di sini ada bakteri yang namanya promotor pemacu pertumbuhan. Di EcoBell Protector ada yang namanya bakteri inhibitor penghambat pertumbuhan. Ada yang tidak percaya dicampurkan hasilnya tidak sesuai. Makanya harus dipahami karakter tentang bakteri. Bukan masalah organiknya, bukan. Tapi kalau dengan fotosintesis tidak ada masalah. Ya, makanya terutama di poin nomor 2 ini 25-50% yang dilepas dulu. Kemudian yang ketiga, aplikasi untuk ke tanah. Ya, ini tidak usah dipakai. 6 tuh dimasukkan ke dalam 1 liter air. Ya, air biasa saja. Jangan dibebani dengan air yang sulit. Di musim kemarau disuruh nyari air hujan. Ya, karena air hujan mengandung petir, nitrogennya tinggi gitu. Ya memang betul, air hujan tadi konsepnya betul. Cuman kan jangan dipersulit intinya. Nah, ketika kita mau mengaplikasikan original yang berkelapa sawit, disuruh pakai air kelapa, yang punyanya seharian nyari-nyari nggak ada kelapa aja kan, kelapa degan misalnya. Nah, maka dari itu jangan dibuat sulit untuk pengadaan pelarut.
cukup air biasa saja. Jadi 6 tub dimasukkan dalam 1 liter air. Nah, nanti ambil 100 ml untuk 1 tangki 17 liter air. 15 sampai 17 liter. Jadi 1 liter biang larutan original ini untuk 10 tangki. Kalau dulu kan narasinya 40 sampai 50 cc per tangki. Jatuhnya jadi 20 karena biangnya 1 liter. Nah, ini pun di masa pratanam 6 tub ekofarming original ini kita bagi dimasukkan dalam 1 liter air, kemudian kita ambil 100 ml untuk 1 tangki 15 sampai 17 liter air. Jadi jatuhnya nanti 10 tangki saja. Poin keempat, untuk aplikasi ke tanaman, kita ambil yang original ini 1/10 tubnya saja. Jadi ini 1/10 tub, bagaimana sih pemahamannya? 1 tub dibagi 10. Nah, ini kalau misalkan 1 tub dibagi 2, ya ini seperti ini kan? Nah, berarti ini 1/5 kan? Nah, 1/5 dibagi. Nah, kita ambil beberapa 3 gram saja. Masukkan dalam 100 ml air atau 1 air ini ya 200 ml misalkan, masukkan 3 gram tadi, kocok secara homogen, masukkan ke dalam tangki 17 liter air, aplikasikan jam fotosintesis. Jadi tidak usah buat larutan berjam-jam di dalam. Karena pernah saya hitung 30 menit reaksi daripada lactobacillus itu bisa menyebabkan asam bersifat asam, larutan bersifat asam. Ketemu dengan larutan air ya atau air yang ada dalam tangki sebagai pembuat semprot bersifat asam lagi, berbahaya, hati-hati. Termasuk fotosintesa. Karena fotosintesa itu pernah ada yang komplain, kok tanaman saya menguning. Nah, ternyata biangnya adalah penyebabnya adalah larutan yang ada dalam tangki itu bersifat asam. Jadi kondisi air yang bersifat asam, termasuk tanah bersifat asam, itu tidak akan direspon oleh tanaman. Ya. Nah, kemudian aplikasinya diambil 1/10, masukkan ke dalam 200 ml air, kocok secara homogen, masukkan ke dalam tangki, ya 17 liter, aplikasikan sampai 10 kali aplikasi dalam luasan 1 hektar. Nah, ini kalau yang premium bagaimana? Kalau premium ini tidak masalah karena tidak mengandung lactobacillus. Tapi saya sarankan premium pun tidak usah difermentasi lagi. Langsung. Karena fermentasi ini kita harus tahu karakter produk pertanian PTBS ini. Yang pertama efisien, penghematan biaya, efektif peningkatan hasil, dan praktis. Nah, makanya di SOP Base Farming ini 2 tub saja penggunaan eco farming, boleh premium, boleh original. Ya, untuk pasca tanamnya, ketanamannya itu didominasi EPP fotosintesa dicampur adukan, tidak masalah. Jadi 1 saset, 1 box EPP dan 4 saset fotosintesa itu di buku Farming Guide pada halaman 31 Bu ya. Yaitu untuk aplikasi luasan 1. Kemudian yang kedua, apakah betul glukosa itu bisa menambah energi untuk mikroba? Betul, karena glukosa itu rumus kimianya C6H12O6, unsur karbonnya itu bisa dimanfaatkan mikroba sebagai energi, perkembangbiakan, kemudian untuk maintenance hidupnya mikroba tersebut. Cuman yang jadi masalah, lautan yang ada eco farmingnya ditambahkan gula, nempel di stomata mulut daun, itu semua atau mulut akan tertutup, mulut daun akan tertutup. Nah, tanaman itu, mulutnya itu, stomata yang ada di bawah daun itu karena mengandung glukosa itu rapat, sehingga tanaman tidak bisa respirasi, bernapas. Nah, kalau tanaman sudah bernapas, cirinya dia akan menguning dan akan layu, dan itu sulit untuk pulih. Berarti dia harus air biasa dong ya? Ya, air biasanya cukup. Kalau saya menyarankan ini jauh yang lebih simpel, tanpa mengurangi hasil, ya, produktivitas hasil. Nah, makanya setiap yang mengaplikasikan produk eco farming ini antibiol ini caranya seperti ini. Makanya yang ketiga, lactobacillus yang bersifat anaerob ini, hati-hati kontak dengan udara, oksigen, dia bisa menjadi bangkai dan bisa menutup di stomata. Makanya harus gerak cepat ini. Nah, ini kajian siapa? Kajian pada Dr. M. Saifuddin, formulator Ekopen Protector. Jadi pada Dr. M. Saifuddin itu formulator Ekopen Protector ini, beliau sudah diikutkan untuk meningkatkan kualitas produk original ini, dan beliau dari dalamnya terutama untuk memperbaiki kualitas mikroba. Jadi mikroba di original ini sudah ada 18 mikroba biologi lengkap. Nah, cuman premium pun tidak kalah juga. Makanya silakan dicoba masing-masing. Ya. Pakai silakan semuanya produk bagus. Cuman saya batasi. Ini SOP-nya berdiri sendiri.
Ini SOP berdiri sendiri. Kalau mau menggunakan NPK, kebutuhan NPK idealnya bisa menggunakan PSR. Kalau base farming kita gunakan